Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Dengan ditempatkannya predestinasi di bawah topik keselamatan, John Calvin ingin menunjukkan bahwa predestinasi pun merupakan bagian dari berkat-berkat yang diperoleh di dalam Kristus oleh orang-orang percaya. Pengertian ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Itu sebabnya, sekalipun faktanya doktrin predestinasi mengandung labirin yang tak terselami sebagai bagian dari wahyu Allah, John Calvin percaya bahwa predestinasi adalah very sweet fruit, atau sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang percaya. Seperti Agustinus, ia mengatakan, haruskah yang nyata disangkal karena apa yang tersembunyi itu tidak bisa dipahami? Mengapa orang-orang pada zaman kita ini, walaupun diikat oleh kekuatan kebenaran yang tidak terkalahkan, menyangka bahwa mereka pantas untuk mengatakan, sekalipun apa yang dikatakan tentang predestinasi itu benar, namun janganlah predestinasi dikhotbahkan kepada orang-orang. Tentunya predestinasi harus dikhotbahkan, supaya siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sebab sebagaimana kesalehan harus dikhotbahkan, supaya Allah bisa disembah secara benar, maka harus dikhotbahkan jugalah predestinasi yang demikian, supaya orang yang bertelinga untuk mendengar tentang anugerah Allah boleh bermegah, bukan di dalam dirinya sendiri, melainkan di dalam Allah. Permasalahannya adalah dalam hal apa dan bagaimana memahami predestinasi secara benar, sehingga doktrin ini benar-benar memberi manfaat bagi orang percaya. Ini merupakan tanggung jawab yang Calvin merasa yakin terpanggil untuk menjawabnya. Pertama-tama, mengikuti jejak Rasul Paulus, khususnya berdasarkan Roma 9. Calvin berusaha untuk mengungkapkan rahasia ilahi di balik fakta adanya sebagian orang yang percaya Kristus dan sebagian lagi menolak setelah mendengarkan pemberitaan Injil. Fakta ini membawanya pada keyakinan berdasarkan wahyu Alkitab bahwa perbedaan itu sepenuhnya terletak di dalam kedaulatan Allah untuk menyatakan anugerahnya, which in no way depends on man. Itu sebabnya dalam 3 bab pertama dari 4 bab penjelasannya tentang predestinasi di dalam Institutio tahun 1559, Calvin berusaha untuk mengungkapkan bukan rahasia tentang predestinasi di dalam kekekalan, melainkan apa yang Alkitab menyatakan tentang anugerah pemilihan atau election dan keadilan penghukuman Allah atau reprobation.
sebagai dua hal yang Allah lakukan di dalam rahasia kehendak Allah. Sebagai kebenaran yang disingkapkan dalam Alkitab, namun sekaligus bersifat rahasia, maka dalam penjelasannya tentang hakikat predestinasi, argumen Calvin cenderung bersifat negasi. Artinya, di satu pihak ia sendiri mengakui tidak mampu jika harus menggambarkan secara rasional kedalaman arti pemilihan Allah. Ia lebih memilih untuk berhenti pada alasan-alasan yang dinyatakan oleh Alkitab tentang rahasia kekal Allah, yaitu bahwa pemilihan atau yang menyelamatkan maupun menghukum adalah according to the good pleasure of His will, Efesus 1 ayat 5, which He had purpose in Himself, Efesus 1 ayat 9, dan ayat-ayat lainnya seperti Yohanes 6 ayat 37 dan ayat 39, atau Roma 9 ayat 20, Roma 11 ayat 33. Calvin percaya bahwa di dalam ayat-ayat seperti Roma 9 ayat 20 dan Roma 11 ayat 33, Rasul Paulus sendiri bukan memberikan penjelasan, melainkan merupakan kalimat di mana ia berhenti dan dengan hormat mengagumi kedalaman hikmat Allah. Paul rested for he found wonder. Dalam tafsirannya terhadap Roma 9 ayat 20, John Calvin menulis, dalam mengakui bahwa manusia ditolak atau dipilih oleh secret counsel of God, Paulus tidak memberikan penjelasan, seolah-olah Roh Allah diam karena tidak memiliki alasan dan tidak memperingatkan kita dengan diamnya Dia. Sebuah misteri yang tidak dapat dipahami oleh pikiran kita, tetapi yang harus kita kagumi dengan penuh rasa hormat. Oleh karena itu, karena Ia mengasihani kelemahan kita, Ia memanggil kita untuk bersikap sederhana dan tenang. Dengan kata lain, John Calvin percaya sepenuhnya bahwa rahasia kehendak Allah berdiri di balik realita orang percaya dan tidak percaya. Namun, Calvin tidak mau berspekulasi lebih lanjut tentang mengapa, bagaimana, atau seperti apa persisnya hal itu terjadi di dalam kekekalan, karena Alkitab tidak mengatakannya. Di lain pihak, Calvin menolak dengan tegas setiap gagasan yang seberapapun masuk akalnya, tetapi tidak sejalan dengan keutuhan dan kejelasan berita Alkitab tentang pemilihan, seperti gagasan tentang pra-pengetahuan sebagai landasan pemilihan, lalu perbuatan baik manusia yang mempengaruhi pemilihan Allah, dan pembedaan antara kehendak Allah dan izin Allah. Hal-hal yang menyebabkan kehendak Allah baik di dalam menyelamatkan maupun menyatakan keadilannya yang menghukum jadi menyimpang dari berita Alkitab sebenarnya. John Calvin yakin sepenuhnya berdasarkan Alkitab bahwa kehendak Allah sebagai dasar utama keselamatan harus ditegakkan. Kepentingannya adalah sebagai jaminan keselamatan, yaitu bahwa keselamatan bukan berdasarkan perbuatan baik kita, melainkan sepenuhnya karena kemurahan Allah. John Calvin mengatakan, kita tidak akan pernah diyakinkan dengan jelas sebagaimana seharusnya bahwa keselamatan kita mengalir dari mata air kasih karunia Allah yang cuma-cuma sampai kita mengenal pilihannya yang kekal. Masalahnya, jikalau dalam hal keselamatan kebebasan manusia memiliki peran yang signifikan, maka keselamatan menjadi sesuatu yang tidak pasti. Sebab, apa standarnya? Sampai batas mana manusia harus melakukan kebaikan? Belum lagi adanya realita dosa yang sangat serius dalam diri manusia. Tetapi, jika keselamatan bergantung kepada ketetapan Allah sendiri, maka tidak ada hal apapun juga di bumi maupun di surga
yang bisa membatalkan ketetapan Allah tersebut. Kendati demikian, tentang bagaimana orang percaya bisa sampai kepada pemahaman tentang predestinasi yang mendatangkan jaminan keselamatan, Calvin tidak ingin menyederhanakan masalah yang memang tidak sederhana ini, karena realita bahwa ketetapan Allah bersifat misteri dan rahasia, dengan mendasarkan jaminan keselamatan itu kepada penyelidikan secara rasional terhadap esensi pemilihan Allah. Hal yang memang tidak mungkin terjadi. Calvin lebih memilih untuk menempatkan predestinasi di ujung pergumulan iman orang-orang yang percaya pada Kristus. Itulah sebabnya, setelah ia menguraikan dasar-dasar firman Tuhan tentang predestinasi ganda, maka satu bab terakhir tentang predestinasi di dalam buku ketiga Institutio tahun 1559, Calvin gunakan untuk menjelaskan relasi yang erat antara predestinasi dan soteriologi secara induktif atau ordo cognoscendi, sehingga manfaat doktrin predestinasi sebagai jaminan keselamatan nampak sangat jelas. Ada beberapa hal penting yang bisa dipelajari dari pola pendekatan ordo cognoscendi dalam konteks soteriologi untuk memahami predestinasi yang akan diuraikan berikut ini. Dalam tafsirannya terhadap Efesus 1 ayat 5-8, John Calvin menyimpulkan ada 4 sebab keselamatan yang terjadi pada diri seseorang. Pertama, kehendak Allah, God's will, sebagai yang menyebabkan pilihannya pasti terlaksana, efficient cause. Kedua, sebab yang dapat dilihat atau material cause, yaitu Yesus Kristus. Ketiga, sebab yang membuat pilihan Allah teraplikasi dalam diri orang berdosa, atau final cause, yaitu anugerah. Dan keempat, sebab yang membuat kebaikan atau anugerah Allah sampai kepada umat manusia, atau formal cause, yaitu pemberitaan Injil. Di antara keempat macam ini, efficient dan final cause adalah bagian dari misteri ilahi yang pasti terjadi, namun tak mungkin dapat diselami. Karena itu, pemilihan sebagai jaminan keselamatan hanya dapat dipahami ketika kita mulai menggumulinya, mulai dari bagaimana anugerah pemilihan itu sampai pada kita, yaitu jika kita memulainya dari material dan formal cause. Yesus Kristus sebagai material cause akan kita bahas kemudian. Pada bagian ini kita akan membahas sedikit lebih jauh arti formal cause. Formal cause atau sebab yang membuat anugerah atau kebaikan Allah itu sampai kepada kita terdiri dari 3 hal yang saling berkaitan, yaitu panggilan firman atau calling, pekerjaan Allah Roh Kudus secara internal, dan iman. Kita akan melihat apa yang dimaksudkan oleh Calvin. Walaupun dalam memilih umatnya, Tuhan sudah mengadopsi mereka sebagai anak-anaknya, kita melihat bahwa mereka belum mempunyai kepemilikan atas kebaikan yang sedemikian besar, kecuali ketika mereka dipanggil. Sebaliknya, bahwa ketika mereka dipanggil, mereka sudah menikmati bagian tertentu dari pemilihan atas diri mereka. Karena alasan ini, Paulus menyebut roh yang mereka terima sebagai roh yang menjadikan kamu anak Allah, Roma 8 ayat 15, dan metrai, serta jaminan warisan kita, Efesus 1 ayat 13-14. Bandingkan dengan 2 Korintus 1 ayat 22, lalu 2 Korintus 5 ayat 5. Sebab roh dengan kesaksiannya secara pasti meneguhkan dan memetraikan di dalam hati mereka kepastian tentang pengadopsian yang akan datang. Walaupun pemberitaan Injil mengalir dari mata air pemilihan,
Namun Allah secara efektif mengajari kaum pilihannya agar ia boleh menuntun mereka kepada iman. Dengan kata lain, jaminan keselamatan itu memang bersumber dari tahta Allah yang Maha Kudus. Namun ia tidak pernah meminta kita untuk naik ke hadiratnya yang kudus selama kita di bumi. Ia menghendaki kita melihat kepada yang dekat dengan kita, di dalam mulut dan hati kita, di dalam firman-Nya yang datang dari luar diri kita. Allah bisa secara memadai memberikan kesaksian bagi anugerah-Nya yang rahasia kepada kita, asalkan saja salurannya, dari mana airnya mengalir secara berlimpah untuk kita minum, tidak menghalangi kita dari memberikan kehormatan yang sepatutnya kepada sumber airnya. Dengan menggumuli firman di dalam iman dan pekerjaan Roh Kudus itulah kita akan dibawa kepada posisi rohani, sebagaimana dikatakan oleh Petrus, di mana panggilan atau klesis dan pilihan atau ekloge kita makin teguh. 2 Petrus 1 ayat 10. Namun sekali lagi, di sini John Calvin sama sekali bukan berkata bahwa usaha manusialah yang menyebabkan pilihan. Yang lebih ingin ia tekankan ialah bagaimana kita sampai kepada God's eternal ordination sebagai jaminan keselamatan. John Calvin menulis, oleh karena itu, biarlah ini menjadi cara penyelidikan kita, memulai dengan panggilan Allah dan mengakhiri dengan panggilan Allah juga. Dalam video berikutnya, masih akan melanjutkan pola pendekatan John Calvin dalam aplikasinya untuk memahami relevansi dan manfaat predestinasi bagi orang percaya, yaitu Kristus sebagai the mirror of election dan reprobasi sebagai misteri penyataan keadilan Allah, dan diakhiri dengan kesimpulan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.